Dunia mulai runtuh ketika gate pertama kali dibuka. Para monster mulai muncul dan mereka membantai para manusia yang ada di dunia. Monster terus bermunculan, sedangkan hanya ada beberapa manusia yang mendapatkan kekuatan supernatural. Para manusia yang mendapatkan kekuatan supernatural adalah penyelamat, dan mereka diberi nama player oleh semua orang. Para player bertugas untuk mengalahkan para monster yang terus bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak. Para monster akhirnya bisa dikalahkan dengan kekuatan player yang melebihi mereka, dan terlihat sekarang player rank F yang bernama Hyunwook muncul karena ia dikenal sebagai Great Steel sekaligus penyelamat terakhir umat manusia. Namun semua itu sirna karena ternyata apa yang terjadi sekarang tak sesuai dengan keinginannya. Terlihat saat ini Hyunwook sedang tertunduk dan ia berkata bahwa dirinya yang merupakan penyelamat umat manusia sekarang hidupnya menjadi kacau. Saat ini Hyunwook sedang dihukum dan di sana ketua angkatannya pun menyuruh Hyunwook dan yang lainnya untuk menegakkan kepala. Terlihat sekarang Hyunwook sedang berada di tempat pelatihan yang diharuskan oleh negara. Hyunwook di sana merasa kesal dan ia bertanya mengapa dirinya yang merupakan seorang penyelamat terakhir umat manusia harus mengalami posisi tersebut. Dunia pun menjawab bahwa mereka tak tahu apa-apa dengan keadaan yang terjadi pada si bangsat Hyunwook. Cerita pun saat ini memperlihatkan lapang tembak tempat pelatihan negara. Di sana terdapat banyak senjata yang bisa digunakan oleh para player. Ketuanya sendiri sekarang terlihat sedang marah-marah karena ternyata mereka kehilangan 9 kotak peluru yang hilang entah kemana. Hyunwook sendiri di sana menggerakkan jarinya dan dia mengeluarkan peluru dari saku bajunya. Dengan kekuatan yang ia miliki, Hyunwook pun langsung memakan peluru yang sekarang sedang dicari-cari oleh ketuanya. Sedangkan ketuanya tak mengetahui hal itu dan hanya bisa marah-marah pada semua anggota yang ada di hadapan dirinya. Semua anggota sekarang hanya bisa tertunduk karena mereka tak mengetahui kemana perginya peluru tersebut. Hyunwook yang merupakan pelaku utama pun di sana menatap tajam karena sekarang ada sistem yang memberitahu jika dirinya sudah bisa memanipulasi logam sebesar 3006. Hyunwook saat ini merasa kesal dan dia berkata jika dirinya tidak bisa menjadi waras karena ia harus melakukan pelatihan militer player untuk kedua kalinya. Dijelaskan bahwa di masa depan sebelumnya Hyunwook muntah darah karena ia mengalami kehancuran pada tubuh milik dirinya. Terlihat saat itu Hyunwook terkapar lemas, sedangkan di hadapannya ada seseorang yang berdiri dengan tegak. Keadaan kota saat itu benar-benar hancur berantakan. Lalu di sana juga ada sebuah ledakan yang terjadi dengan cukup kuat. Ledakan tadi memanglah kuat sehingga para warga yang ada di sana langsung tewas dengan mengenaskan. Hyunwook yang saat ini terkapar langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang yang menghancurkan dunia ternyata bukanlah monster, melainkan manusia itu sendiri. Manusia yang ada di hadapan Hyunwook langsung memuji Hyunwook dan ia berkata bahwa Hyunwook yang merupakan penyelamat terakhir umat manusia cukup menakjubkan. Namun di sana ia berkata bahwa Hyunwook tidak jadi menakjubkan karena dia hanyalah seorang rank F yang mendapat gelar Great Steel Emperor. Orang itu pun langsung memanggil rekan-rekannya dan dia berkata bahwa mereka bukanlah penghancur dunia, melainkan adalah makhluk divin yang memberikan penghakiman pada umat manusia. Hyunwook langsung berkata jika perkataan orang tersebut sangatlah ampas dan ia juga memberitahu jika dirinya sehari lebih kuat maka ia pasti bisa mengalahkannya. Orang itu malah tersenyum ke arah Hyunwook dan sambil meremehkannya ia berkata agar sekarang Hyunwook tak merasa bersedih atau frustasi dengan keadaan dirinya. Hyunwook mengeluarkan air mata karena merasa kesal dengan perkataan dari orang bajingan tersebut. Lalu si bajingan itu pun tertawa dan merendahkan Hyunwook. Di sana ia berkata bahwa seorang rank F seperti Hyunwook pasti tak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Rekannya pun di sana bersiap untuk membunuh Hyunwook dengan senjata besar dan orang bajingan tadi langsung berkata bahwa kematian itu cocok untuk rank F seperti Hyunwook. Hyunwook yang akan terkena serangan itu pun langsung berteriak kencang ke arah si bajingan yang ternyata bernama Garden Pricey. Dan karena hal itu akhirnya Hyunwook pun mati dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Namun sekarang Hyunwook mengalami regresi sehingga sekarang kehidupan milik dirinya mirip seperti web novel yang sering ia baca. Notifikasi muncul kembali dan memberitahu bahwa sekarang Hyunwook sedang melakukan penyerapan logam. Si ketua sendiri di sana berkata bahwa sekarang ia akan menghukum mereka dengan menyuruh mereka untuk melakukan sebuah gerakan. Hyunwook saat ini merasa kesal karena ia memang kembali ke masa lalu dengan level yang kembali ke awal. Tapi ternyata menurut Hyunwook itu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah sekarang dirinya harus menjadi prajurit yang mengabdi pada negara. Di sana ia berkata bahwa pelatihan yang ia lakukan benar-benar membangsatkan. Dan pada akhirnya Hyunwook pun harus melakukan semua pelatihan menyebalkan tersebut. Setelah selesai, semua pasukan Hyunwook pun sekarang dikumpulkan di lapangan yang berada di sana. Instruktur yang ada di sana langsung berkata bahwa sekarang ia menyuruh beberapa regu untuk segera masuk dan bersiap untuk makan.
Hyunwook yang melihat semua hal itu terjadi langsung menatap kesal dan ia tak menyangka karena sekarang dirinya kembali ke tempat tersebut. Di tempat itu banyak makanan yang tersisa, lalu tiba-tiba kelompok Hyunwook sekarang tidak boleh makan karena harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Hyunwook yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa mereka baru selesai latihan, jadi mereka tak bisa melakukannya. Si instruktur yang mendengar hal itu malah menyeringai dan ia pun langsung memanggil Hyunwook yang dianggapnya sebagai pecundang. Hyunwook langsung menatap tajam karena sekarang ia merasa kesal pada instruktur bernama Sang-ok yang merupakan tentara seperti sampah. Sang-ok di sana langsung datang ke arah Hyunwook dan ia bertanya apakah Hyunwook ini ingin tim miliknya yang melakukan tugas. Dengan wajah yang merendahkan di sana ia berkata bahwa regu Hyunwook yang merupakan rank F harus mengambil lebih banyak tugas daripada harus mengeluh seperti itu. Hyunwook sendiri saat ini terlihat terus dipecundangi oleh Sang-ok yang merupakan instruktur dan di sana Hyunwook berkata bahwa dulu ia pernah berpikir tak bisa melewati rank F. Terlihat saat ini semua orang yang ada di sana merendahkan Hyunwook yang sedang diledek oleh Sang-ok. Bahkan beberapa orang ada yang meremehkannya karena Hyunwook ini hanyalah seorang rank F yang tak akan bisa naik level. Hyunwook merasa kesal karena hal tersebut dan di sana ia ingin tahu tentang seberapa pecundang dirinya di masa lalu. Ketika melihat Hyunwook yang kesal, Sang-ok pun langsung marah dan ia bertanya mengapa sekarang Hyunwook menatapnya dengan mata yang seperti itu. Sang-ok di sana bersiap mengeluarkan kekuatannya, sedangkan teman Hyunwook yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia tahu jika itu akan berbahaya bagi Hyunwook. Sang-ok di sana bersiap melancarkan serangannya dan ia berkata bahwa dirinya adalah rank D, sedangkan Hyunwook hanyalah seorang rank F yang lemah. Hyunwook langsung menghela nafasnya dan sambil terus merendahkan ia berkata bahwa ia akan bertarung dengan Sang-ok, tapi biarkan regu miliknya untuk makan terlebih dahulu. Sang-ok langsung terkejut ketika mendengar hal tersebut. Di sana ia pun langsung melihat ke semua tempat yang ada di sana karena saat ini Hyunwook berkata bahwa jika Sang-ok melakukan perbuatan kasar maka semuanya akan terlihat oleh semua yang ada di sana. Hyunwook di sana berkata, jika Sang-ok menyerang maka reputasi baik milik dirinya akan hilang dan mungkin Sang-ok tak akan bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh yang lainnya. Sang-ok yang mendengar hal itu anehnya malah setuju dengan perkataan dari Hyunwook barusan dan dia pun akhirnya langsung menyuruh Hyunwook untuk makan. Beberapa orang yang merupakan bawahan Sang-ok pun akhirnya melakukan pekerjaan yang memang harus mereka lakukan. Sang-ok langsung berkata jika itu bagus dan dia memuji kelakuan dari mereka. Sang-ok pun sekarang terlihat memperhatikan keadaan yang terjadi dan di sana ia berkata agar sekarang Hyunwook dan regunya makan dengan cepat agar bisa melakukan tugas lainnya. Hyunwook langsung menyuruh rekannya yang bernama Junmo untuk makan karena di sana Hyunwook sendiri tak akan makan terlebih dahulu. Junmo yang mendengar hal itu langsung bingung dengan kelakuan Hyunwook sekarang dan bahkan Sang-ok juga menatap tajam karena ia berpikir jika sekarang Hyunwook ini terlihat berbeda dari biasanya. Hyunwook pun langsung pergi dengan cepat dari tempat yang sangat menyebalkan tersebut. Di sana ia menggigit bibirnya karena kesal dan sekarang ia juga pergi ke tempat di mana tak ada siapapun di sana. Hyunwook yang kesal pada Sang-ok di sana berkata jika kelakuan Sang-ok ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Gordon Precy yang telah mengkhianati dan membunuhnya. Penyerapan logam metal yang dilakukan oleh Hyunwook pun sekarang sudah selesai. Hyunwook terus menatap tajam karena ia tahu jika itu adalah hal yang bagus untuk permulaan bagi dirinya. Tak hanya itu, sekarang Hyunwook juga sudah bersiap dengan banyak sendok dan ia berkata bahwa sekarang dunia belum tahu jika dirinya bisa menaikkan level atau rank miliknya. Para tentara sendiri sekarang terlihat bingung karena sekarang mereka tak bisa melihat sendok yang biasa mereka gunakan untuk makan. Junmo yang ada ikut bingung karena orang-orang di sana berkata jika mereka dalam masalah akibat sendok yang menghilang entah kemana. Terlihat saat ini sendok mereka sedang dimakan oleh Hyunwook. Hyunwook menelan sendok tersebut ke dalam mulutnya dan dengan rasa kesalnya ia berkata bahwa sendok itu memiliki rasa seperti baja. Penyerapan logam dari sendok itu pun sekarang akan dimulai dalam tubuh Hyunwook. Hyunwook sendiri sekarang memperhatikan pisaunya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya hanya bisa mengontrol satu senjata saja. Hyunwook merasa kesal karena ternyata peluru punya 1 gram logam sedangkan sendok 1,25 sehingga ia butuh waktu lama untuk naik level. Terlihat saat ini ia terus memperhatikan tempat yang ada di hadapannya dan ia berkata bahwa dirinya perlu menyiapkan banyak hal untuk kedepannya. Hyunwook pun menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya yang masih level 1 sekarang harus bisa mengalahkan bos monster. Ia langsung bersiap dengan tas dan juga pisau yang mungkin bisa ia gunakan ke depannya. Hyunwook mulai mengendalikan kekuatannya dan ia mencoba untuk melakukan skill yang pernah dirinya miliki. Terlihat Hyunwook saat ini berhasil mengendalikan pisau tersebut dan ia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan jati diri dari sang Great Steel Emperor di masa depan.
Cerita pun berganti 3 hari kemudian di tempat pelatihan pos 5 yang ada di sana. Di pos tersebut terlihat ada 2 orang yang sekarang sedang berjaga dan memperhatikan keadaan yang ada. Salah satu penjaga itu adalah Junmo, dan sekarang Junmo memperhatikan rekannya dengan seksama. Terlihat rekan Junmo saat ini adalah Hyunwook yang bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya. Junmo terus memperhatikan Hyunwook yang sekarang sedang memperhatikan jamnya, dan dengan tatapan bingung di sana Junmo bertanya, mengapa sekarang Hyunwook yang ada di hadapannya itu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Hyunwook malah terus memperhatikan waktu sekarang, dan sambil memperhatikan notifikasinya di sana ia bertanya, apakah kelakuannya sekarang mengganggu kehidupan Junmo. Hyunwook terus mengobrol sambil memperhatikan kekuatannya yang sudah mulai naik level, sedangkan Junmo yang ada di sana langsung berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hyunwook pasti akan menjadi lebih baik. Hyunwook pun tiba-tiba kokang senjata sambil mendekat ke arah Junmo yang berada di sana. Lalu dengan wajah garangnya ia bertanya, apakah Junmo yang ada di hadapannya itu percaya pada dirinya. Junmo yang panik langsung berkata bahwa ia percaya pada Hyunwook, sedangkan Hyunwook malah menatap tajam dan ia bertanya apakah perkataan dari Junmo ini benar. Pada akhirnya Hyunwook pun terus mengkokang senjatanya sehingga membuat Junmo langsung kebingungan karena hal tersebut. Di malam hari yang hening itu pun akhirnya ada goblin yang memiliki wajah mengerikan muncul. Goblin itu datang dari gate yang berukuran cukup besar, sehingga di sana yang muncul adalah goblin dengan jumlah yang cukup banyak. Terlihat beberapa goblin memiliki senjata dan juga wajah yang mengerikan sehingga mungkin bisa membunuh manusia biasa dengan sangat mudah. Goblin yang membawa senjata itu berada di atas tebing dan sekarang mereka sedang memperhatikan camp yang berada di sana. Orang-orang yang berada dalam camp itu sudah tertidur pula sehingga mereka tak bisa merasakan keberadaan dari goblin yang ada. Si goblin pun langsung berteriak kencang, namun tiba-tiba di hadapannya sekarang ada sebuah senjata yang melayang cepat. Senjata melayang itu langsung mengenai wajah goblin tadi tepat pada wajahnya. Goblin itu pun langsung terpukul mundur jauh ke belakang. Sedangkan para goblin yang melihat hal itu langsung terkejut karena sekarang ada Hyunwook yang datang sendirian ke tengah-tengah mereka. Hyunwook di sana menyerang goblin tadi dengan skill mengatur logam yang dirinya miliki. Para goblin sendiri sekarang langsung membantu rekannya yang tadi terkena serangan oleh Hyunwook. Hyunwook di sana tersenyum senang. Ia berkata bahwa dirinya sangat gembira ketika bisa melihat mereka setelah menunggu selama 3 hari. Tapi tiba-tiba di sana Hyunwook terkejut dengan apa yang terjadi. Terlihat di sana si goblin yang tadi ia serang masih hidup dan sekarang sedang mencoba untuk bangkit kembali. Hyunwook langsung berkata bahwa dulu ia tak pernah gagal dalam penyergapan, tapi karena sekarang ia masih level 1, jadi mungkin itu wajar terjadi. Sambil melakukan freestyle dengan skillnya, Hyunwook di sana berkata bahwa ini adalah kehidupan kedua milik dirinya. Si goblin yang mendengar hal itu langsung menatap tajam, karena bahkan Hyunwook juga berkata jika ia tak suka melakukan hal yang sama 2 kali. Goblin itu tak peduli, dengan cepat di sana ia pun langsung bergerak dan bersiap untuk menyerang ke arah Hyunwook yang ada di hadapannya. Hyunwook sendiri terus melakukan serangannya dan ia berkata jika goblin itu mengeluarkan item drop sampah maka ia akan menempeleng mereka semua. Terlihat goblin yang tadi datang ke arah Hyunwook pun langsung dipotong tepat pada lehernya. Kepala goblin itu langsung terlepas sedangkan Hyunwook memperhatikannya seolah sudah biasa melakukan hal tersebut. Pisau Hyunwook menancap pada sebuah pohon dan hal itu langsung membuat para goblin yang tersisa langsung mengerang karena ingin menyerang ke arah Hyunwook juga. Hyunwook saat ini sudah bersiap dengan senjatanya, sedangkan goblin yang tadi mati sekarang meninggalkan sebuah drop item berupa kristal merah. Hyunwook langsung menggunakan skillnya untuk mengambil kristal merah tersebut. Lalu dengan cepat di sana ia pun memakan kristal itu seolah kristal tadi adalah tahu bulat digoreng dadakan dengan harga 500-an. Para goblin yang melihat hal itu langsung kebingungan karena mereka tak mengerti dengan hal yang sedang dilakukan oleh Hyunwook barusan. Hyunwook merasa jijik dan ia berkata bahwa rasa kristal yang tadi ia makan memang sangat menjijikan dan tak seperti tahu bulat. Para goblin pun langsung merasa hue-hue karena mereka jijik dengan kelakuan yang dilakukan oleh Hyunwook tadi. Sedangkan sistem sekarang muncul dan memberitahu jika Hyunwook sedang melakukan penyerapan logam kembali. Hyunwook memperhatikan sistem tersebut dan ia berkata bahwa dirinya harus memakan logam agar bisa menjadi lebih kuat. Hyunwook pun sekarang langsung tersenyum ke arah para goblin yang ada dan ia berkata bahwa dirinya akan memakan semua item yang ditemukannya. Para goblin langsung mundur ke belakang karena mereka merasa ngeri dengan tingkah laku Hyunwook yang di luar nalar. Senjata Hyunwook pun sekarang bergerak kembali. Hyunwook di sana tersenyum senang dan ia berkata jika sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk mukbang dengan memakan semua hal yang ada. Sedangkan sebelumnya terlihat Hyunwook ini meyakinkan Junmo agar Junmo mengizinkan Hyunwook untuk bertarung sendirian
melawan para monster tanpa perlu melapor pada atasannya. Hyunwook saat itu meyakinkan Junmo untuk tak melapor dan membiarkan Hyunwook bergerak sendirian saja. Terlihat saat ini pun para goblin sedang bergerak cepat dan mereka sudah siap untuk menyerang ke arah Hyunwook yang ada di hadapannya. Hyunwook yang melihat hal itu langsung bergerak cepat dan ia menggunakan skillnya agar bisa membantai para goblin yang ada di sana. Para goblin sendiri saat ini terus berusaha untuk menyerang Hyunwook dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun dengan cepat Hyunwook langsung menghindari serangan mereka sehingga para goblin terkejut ketika melihat hal tersebut. Hyunwook menggunakan skill pisaunya lagi dan sambil melakukan freestyle ia pun langsung mencabik para goblin yang ada dengan kekuatan yang ia punya. Salah satu goblin yang terkena serangan Hyunwook langsung berteriak kencang karena merasakan sakit yang luar biasa. Di sana semua kaki goblin itu pun terkena serangan Hyunwook. Hyunwook terus bertarung dengan cepat, sedangkan di atas pohon ada seseorang yang memperhatikan kelakuan Hyunwook sekarang. Yang memperhatikan Hyunwook di sana merasa kesal dan ia menggertakkan giginya dengan keadaan saat ini. Terlihat Hyunwook sendiri saat ini telah berhasil melumpuhkan beberapa goblin hingga mereka tak bisa bergerak sedikit pun. Hyunwook menatap tajam dan ia berkata agar sekarang para goblin yang terkena serangannya menjerit dengan kencang. Salah satu goblin yang ada di sana pun langsung bersiap untuk melakukan tebasan pada tangan Hyunwook yang digunakan untuk menyerang. Namun dengan cepat Hyunwook pun menggunakan kekuatannya untuk mengambil sebuah senjata yang ada di sana. Serangan goblin itu sendiri sekarang terus mendekat ke arah Hyunwook yang menatap dengan serius. Dan saat serangan itu akan mengenainya, senjata yang dikendalikan Hyunwook pun muncul sehingga serangan goblin tadi gagal dan tak bisa mengenai dirinya. Goblin itu berteriak kencang sambil bersiap untuk mengambil senjata yang tadi terpental oleh Hyunwook. Namun tiba-tiba ia terkejut karena sekarang kepalanya terkena sebuah tebasan mematikan oleh pisau yang dikendalikan dengan kuat. Goblin itu tewas seketika dan di sana goblinnya langsung berteriak kencang sambil mengeluarkan banyak cairan menjijikan. Hyunwook yang melakukan hal itu di sana terus menghajar goblinnya dan ia berkata jika ia sengaja melakukan hal itu agar mereka tahu rasa. Goblin tadi pun menjatuhkan kristal merah lagi. Para goblin mulai ketakutan karena Hyunwook marah akibat diserang dari belakang. Hyunwook menatap kesal. Ia berkata jika dulu dirinya mati akibat diserang dari belakang, jadi sekarang jika ada goblin yang menyerang dari belakang, maka ia akan makan hidup-hidup. Para goblin yang bergeming ketakutan di sana langsung mengerang dan mereka langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Hyunwook sendiri di sana langsung melirik ke arah lain dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus beralih ke hidangan utama yang dibutuhkan. Hyunwook di sana melirik ke seluruh tempat yang ada di sana dan sambil mencari bos monsternya ia bertanya tentang di mana bos monster itu berada. Si bos monster sendiri sekarang terlihat menggertakkan giginya sambil bersembunyi di suatu tempat. Terlihat bos monster itu adalah Goblin Saman, yang dimana Goblin Saman ini adalah bos monster yang harus dikalahkan oleh Hyunwook. Goblin Saman itu di sana terus memperhatikan Hyunwook yang sekarang sedang ada di bawah dirinya. Hyunwook pun saat ini langsung pura-pura mengambil drop item agar ia bisa memancing Goblin Saman yang sekarang sedang bersembunyi. Si Goblin langsung bersiap dengan senjatanya karena ia pikir jika sekarang Hyunwook sedang lengah. Hyunwook sendiri sekarang sedang bersiap mengambil kristal merah yang ada secara perlahan. Lalu tiba-tiba si Goblin Saman langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya agar ia bisa menyerang Hyunwook dengan kekuatan yang ia punya. Hyunwook yang melihat hal itu langsung tersenyum mengerikan karena ternyata pancingan yang ia lakukan tadi berhasil membuat si Goblin keluar. Si Goblin Saman sendiri sekarang menyeringai ke arah Hyunwook dan ia langsung melemparkan kekuatan yang tadi dikumpulkannya. Hyunwook yang merasakan kekuatan dari Goblin Saman tadi langsung tersenyum dan ia langsung bersiap untuk menghindari serangan tersebut. Serangan dari Goblin Saman tadi pun langsung menciptakan sebuah ledakan yang meniadakan banyak goblin di sana dan terlihat serangan tadi langsung menciptakan sebuah getaran yang cukup kuat. Salah satu penjaga yang ada di sana langsung memberi laporan pada ketuanya dan ia berkata bahwa tadi ia merasakan jika tanahnya bergetar. Si ketua peleton yang ada di sana langsung berkata bahwa ia tak peduli dan ia meminta agar anak buahnya tak mengoceh tentang hal kecil seperti itu. Namun tanah yang bergetar tadi ternyata sekarang membuat beberapa goblin tewas seketika. Di sana banyak sekali goblin yang mati akibat serangan yang diarahkan oleh Goblin Saman yang merupakan bos monster dari mereka. Para goblin kroco yang selamat di sana ketakutan dan mereka merasa kesal karena dijadikan tumbal oleh bos monster mereka sendiri. Sedangkan si Goblin Saman terus memperhatikannya dari jauh dan ia berpikir jika serangannya tadi pasti membuat Hyunwook mati. Ia di sana menengadahkan kepalanya ke atas karena dirinya senang tadi telah berhasil melancarkan serangan mematikan. Ia pun tersenyum puas, tapi tiba-tiba di sana ada orang yang berkata jika sekarang ia telah menemukan si Goblin Saman.
Goblin Saman itu langsung terkejut dan ia merasa bingung tentang siapa orang yang sekarang datang ke arah dirinya. Terlihat yang datang adalah Hyunwook dan di sana Hyunwook langsung mengeluarkan skillnya agar bisa membunuh Goblin Saman tersebut. Dengan cepat Goblin Saman itu langsung menghindari semua pergerakan senjata yang Hyunwook lakukan barusan. Tak hanya itu, di sana si Goblin Saman juga berhasil menghindar ketika Hyunwook mencoba menyerang menggunakan senjata yang lebih besar. Hyunwook di sana merasa kesal dan ia berkata bahwa tadi serangannya tak ada yang berhasil melukai si Goblin Saman tersebut. Si Goblin Saman itu pun langsung tertawa dan di sana ia meremehkan Hyunwook yang gagal menyerang dirinya. Hyunwook yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa tadi ia hanya melakukan tipuan karena sekarang serangan yang aslinya baru akan muncul. Si Goblin Saman itu pun langsung terkejut bukan main karena sekarang di dekat dirinya akan ada sebuah pisau yang bisa mengoyak tubuhnya. Sebuah serangan pun terjadi di sana. Namun sayang sekarang Hyunwook malah terkejut karena ia tak menyangka dengan apa yang terjadi pada saat ini. Terlihat di sana senjata Hyunwook berhasil ditahan. Si Goblin Saman di sana berhasil menahan serangan Hyunwook dengan tangan kosong yang dirinya miliki. Goblin Saman itu pun langsung merasa kesal karena sedari tadi Hyunwook ini terus mencoba untuk menyerangnya secara terus-menerus. Hyunwook sendiri malah menyeringai karena hal tersebut. Di sana ia berkata bahwa dirinya yang dulu ternyata memang payah sehingga serangannya tadi tak bisa menghabisi Goblin Saman tersebut. Si Goblin terus memegang senjata yang tadi akan menyerang dirinya dengan kuat, sedangkan Hyunwook sekarang berteriak kencang dan ia berkata bahwa dirinya nanti akan membunuh Goblin itu dengan satu tebasan. Hyunwook di sana berkata bahwa sebenarnya sekarang ia hanya menggertak karena terlihat saat ini masih banyak Goblin yang ada dan para Goblin ini sedang mengerumuni Hyunwook. Para Goblin sendiri sekarang semakin bersemangat karena saat ini mereka bisa bertarung dengan Saman Goblin yang merupakan bos mereka. Sedangkan Hyunwook sendiri sekarang hanya punya mana sekitar 40% lagi sehingga mungkin dirinya akan kesulitan ketika melawan Goblin Saman sekaligus para Goblin yang memegang senjata. Karena tak ada pilihan lain, Hyunwook pun langsung bersiap dengan senjatanya. Sedangkan si Goblin Saman sekarang mengangkat tongkatnya, tanda ia akan melakukan pertarungan kembali dengan Hyunwook. Hyunwook langsung menggertak lagi dan ia berkata jika sekarang ia akan menghancurkan semua tempat yang ada di sana termasuk si Goblin Saman itu sendiri. Si Goblin Saman terus menatap Hyunwook dengan sangat kesal, tapi tiba-tiba di sana ia tersenyum karena melihat sesuatu. Terlihat di sana ada Junmo yang muncul dan di sana ia memanggil Hyunwook yang sebelumnya pergi sendirian. Hyunwook yang melihat Junmo datang langsung terkejut karena ia tahu jika itu pasti akan membahayakannya. Junmo sendiri saat ini masih terus berteriak dan di sana ia memanggil Hyunwook karena ingin mengetahui lokasinya. Goblin Saman yang melihat hal itu pun langsung berteriak kencang dan dengan bahasa Goblin Sang Sekerta di sana ia pun berkata agar semua Goblin yang ada di sana menyerang ke arah Junmo. Para Goblin itu langsung bergerak cepat sesuai dengan arahan dari sang bos monster Goblin tersebut. Terlihat di sana mereka bergerak cepat dan bersiap untuk menyerang Junmo yang sedari tadi teriak-teriak. Hyunwook yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya dan ia pun dengan cepat langsung berlari ke arah Junmo yang sekarang akan diserang oleh para Goblin. Junmo sendiri saat ini langsung berteriak kencang karena sekarang ia kaget ketika melihat ada Goblin yang tiba-tiba muncul di hadapan dirinya. Goblin itu memegang senjata yang besar dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang Junmo yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba di sana Goblin itu pun langsung terkena beberapa tembakan dan Junmo berhasil selamat karena hal tersebut. Saat Goblin lain akan menyerang Junmo lagi, sebuah senjata yang melayang pun datang ke arahnya dengan cukup cepat. Namun senjata yang melayang tadi pun langsung ditangkis oleh Goblin tersebut dengan kekuatannya. Si Goblin pun langsung tersenyum karena ia berpikir jika dirinya tadi berhasil menghalau senjata yang akan datang ke arahnya. Hyunwook pun muncul di hadapan Goblin tersebut dan di sana ia langsung mengarahkan pistol miliknya ke dalam mulut milik si Goblin. Dengan cepat Hyunwook langsung menembakkan senjatanya tersebut ke dalam mulut Goblin itu hingga Goblin itu pun berteriak dengan sangat kencang. Si Goblin langsung mati karena hal tersebut dan Junmo sekarang berhasil diselamatkan oleh Hyunwook barusan. Hyunwook pun langsung membidik senjatanya ke arah depan karena ia takut jika di sana masih ada Goblin yang akan menyerang kembali. Namun terlihat di sana sudah tak ada Goblin lagi, melainkan hanya ada Junmo yang tertunduk ketakutan. Gate yang tadinya mengeluarkan banyak Goblin pun sekarang menjadi sepi dan hanya tersisa pisau milik Hyunwook saja.
Hyunwook di sana memperhatikan keadaan yang terjadi dan ia berkata jika dirinya salah memperkirakan apa yang terjadi saat ini. Hyunwook merasa kesal dan ia berkata bahwa apa yang terjadi sekarang lebih buruk dari yang diperkirakannya. Walkie-talkie milik Hyunwook pun langsung aktif dan langsung memberitahu jika tadi mereka mendengar suara tembakan dari suatu tempat. Hyunwook pun pada akhirnya terpaksa memberitahu jika di sana muncul sebuah gate sehingga ia melakukan sebuah tembakan. Hyunwook sekarang memperhatikan Junmo yang terkapar ketakutan karena serangan dari goblin barusan. Di sana ia sedikit merasa kesal, tapi pada akhirnya ia tetap tak melakukan apa-apa karena Junmo adalah rekan yang ia punya. Pasukan yang ada di sana pun langsung berkata agar sekarang semuanya menjaga pos masing-masing. Sedangkan Hyunwook yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tahu jika sekarang akan ada seseorang yang segera sampai ke sana. Diberitahu bahwa sekarang akan ada seorang paladin yang datang ke sana dan paladin itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Hyunwook tahu bahwa yang datang nanti adalah Seo Eun-ha yang dimana dia adalah paladin hebat yang memiliki kekuatan besar. Ketika Seo Eun-ha datang, maka sudah dipastikan jika gate-nya pasti berhasil dihentikan dan Seo Eun-ha memenangkan pertarungannya. Tak hanya itu, nanti semua item drop pun pasti akan dikantongi oleh pihak militer, termasuk adamantium yang merupakan salah satu item legendary yang sekarang sedang Hyunwook incar. Hyunwook di sana berkata bahwa adamantium adalah item yang membuat dirinya bisa menjadi Steel Emperor dan mendapatkan kekuatan luar biasa. Jadi jika ia gagal mendapatkannya sekarang, maka ia butuh 4 tahun lagi untuk menjadi lebih kuat. Hyunwook pun di sana ingat bahwa jika itu terjadi maka dirinya kemungkinan besar akan mengalami hal buruk lagi di masa depan. Karena sekarang keadaannya kacau, di sana Hyunwook pun berkata bahwa ia akan pergi dan mengalahkan bos monster yang ada sendirian. Dan cerita pun bersambung. Aduh. Manhwa baru, apakah manhwa ini ada yang bahas juga? Coba komen di bawah, soalnya admin baru nemu chapternya juga baru dikit cuy. By the way, manhwa ini mirip sama solo leveling gak sih? Kenapa mirip? Soalnya gini, di dunia manhwa ini para player gak bisa naik rank atau level, dan satu-satunya orang yang bisa naik level adalah MC-nya gitu. Dengan kata lain, MC bisa terus berkembang dan terus menjadi kuat tak seperti orang lain yang tetap aja segitu kekuatannya. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, apakah penjelasan saya masuk akal? Atau lebih suka jika MC-nya lebih dimiripin sama Magneto aja? Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak mengkhianati atau menyakiti satu sama lain ya guys ya. Apalagi kita saling menyakiti atas nama kemanusiaan gitu. Aneh bawa nama kemanusiaan tapi saling menyakiti pada manusia itu sendiri. Bingung ya? Ya pokoknya gitu, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.